Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat. Oke, kemarin materi kita itu terakhir tentang contoh fenomena hidrosfer ya. Dan sekarang kita masuk ke contoh fenomena antroposfer. Nah, dalam contoh fenomena ini dia terdapat dua. Yang pertama itu ada contoh antroposfer dalam bentuk materi adalah kehidupan biologis atau kelahiran dan kematian. Ya, sedangkan contoh yang kedua itu dalam bentuk fenomena dan gejala geografi, yaitu kehidupan sosialnya, aktivitas ekonominya, budaya, dan lain-lainnya. Nah, misalkan kalau kehidupan sosial pasti kalian sudah tahu karena kalian juga mempelajari sosiologi ya. Misalkan hubungan interaksi ibu dengan sekolah ini, misalkan itu termasuk sosial. Pasti ada setiap sekolah atau setiap orang memiliki hubungan sosial atau hubungan interaksi antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, atau kelompok dengan individu dan kelompok dengan kelompok, seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke bagian B, pendekatan analisis studi geografi. Nah, ini ada konsep geografi menurut Henry Z. Warman ya, ada 15. Yang pertama itu bisa dilihat di slide. Ada konsep wilayah atau region, konsep ya. Ada konsep strata kehidupan, konsep dominasi ekologi manusia. Yang keempat, konsep globalisasi, konsep interaksi spasial, konsep hubungan spasial, konsep kerjasama spasial, konsep perbedaan, konsep keunikan, konsep distribusi, konsep lokasi, konsep keuntungan komparatif, konsep perubahan abadi, konsep sumber budaya yang berbeda, dan konsep skala ya. Nah, yang ini dari 15 konsep ini menurut si Henry J. Warman itu semua kita pelajari dari buku geografi mulai dari kelas 1 sampai ke kelas 3. Nah, konsep wilayah dipelajari di kelas 3 nanti. Konsep wilayah dan tata ruang wilayah. Jadi di sini nanti bagaimana cara atau strategi dalam membuat konsep atau gambaran dari wilayah yang ingin kita bangun, contohnya. Nah, konsep strata kehidupan dipelajari di kelas 2 ya. Tingkat kematian dan kelahiran bayi, itulah ya. Semua ini kita pelajari di geografi. Nah, 3 pendekatan yang digunakan geografi terpadu atau integrate geografi dalam mengkaji berbagai fenomena geosfer. Yang pertama itu ada pendekatan keruangan. Ini pasti sudah sering kalian dengarkan. Dalam pendekatan ini menitik beratkan pada aspek keruangan. Nah, 3 subtopik dari pendekatan keruangan. Yang pertama, dia ada pendekatan berdasarkan topik. Nah, dipakai untuk menganalisis problem atau masalah fenomena geografi dari topik tertentu yang menjadi pusat perhatian ya. Dan yang kedua itu pendekatan aktivitas. Jenis pendekatan ini menganalisis fenomena geografi yang ada dari berbagai aktivitas yang terjadi. Aktivitas itu misalkan kegiatan kita dalam konsep pendekatan ruangan tersebut ya. Bukan kegiatan kita sehari-hari, misalkan mencuci, tidak termasuk ya. Nah, kita lanjut ke nomor 3, ada pendekatan regional. Nah, dalam pendekatan regional ini membahas suatu gejala geografi serta menitik beratkan pada region sebagai ruang tempat gejala itu terjadi. Kita masuk ke nomor 2-nya, pendekatan kelingkungan atau ekologi.
Pendekatan ekologi ialah suatu metodologi untuk mendekati, menelaah, serta menganalisis suatu gejala atau suatu masalah dengan menerapkan konsep prinsip ekologi. Jadi konsep prinsip ekologi ini sangat bagus ya, karena di sana betul-betul teliti. Yang pertama dia memulai dengan mendekati, terus menelaah dan menganalisis. Nah, setelah dianalisis ya, mendekati ini istilahnya kita mengobservasi ke tempat ya. Setelah mengobservasi kita mengolah data tersebut. Dan setelah itu kita analisis kembali. Nah, di manakah ada kesalahan di sini dari data yang kita ambil tersebut. Nah, setelah itu kan setelah kita analisis pasti terdapat masalah dari penerapan konsep prinsip ekologi tersebut. Nah, contohnya ini, penebangan hutan yang tidak terkendali di wilayah puncak Cisarua, Bogor telah terbukti mengakibatkan bencana tanah longsor dan banjir yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa serta harta benda di wilayah puncak Cisarua atau Bogor. Nah, kalau di Sumatera, daerah mana aja yang sering terjadi longsor ya? Jawab aja dalam hati kalian masing-masing. Oke, Bu, lanjut ke pendekatan analisis kompleks wilayah. Dalam analisis ini menekankan pengertian atau areal differentiation, yaitu adanya perbedaan karakteristik tiap-tiap wilayah. Perbedaan ini mendorong suatu wilayah dapat berinteraksi dengan wilayah lain. Ya iya, setiap wilayah tidak ada sama, pasti ada perbedaannya. Misalkan wilayah Pulau Sumatera, kita buat keseluruhan berdasarkan pulau ini ya. Pulau Sumatera dengan pulau yang dekat aja Pulau Jawa, pasti banyak perbedaan dari wilayah tersebut ya. Misalkan dari mata pencahariannya juga berbeda pastinya. Terus suhunya juga pasti berbeda ya. Terus masih banyak ya. Lanjut aja. Nah, oke, sampai di sinilah materi kita. Minggu depan kita melanjut materi kita ini tentang metodologi analisis geografi. Jadi dibaca bukunya atau cari sumber-sumber lain dari internet. Pas Ibu menjelaskan minggu depan, anak Ibu sudah mengetahui sedikit banyaknya tentang metode analisis geografi ini. Sekian materi dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.